Sudah 20 tahun Soeharto lengser, tapi kenapa demokrasi kita malah kritis? Stop scrolling sekarang juga. Ada rahasia yang nggak akan pernah kamu sadari tentang demokrasi Indonesia pasca reformasi. 20 tahun, 2 dekade sejak 21 Mei 1998, Indonesia dikejutkan oleh pidato singkat Soeharto yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan otoriter Orde Baru. Kita merayakan sebagai titik balik. Kita anggap Indonesia adalah negara demokrasi paling bebas di Asia Tenggara. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Buku fenomenal dari James S. Davidson ini, Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, membongkar 3 fakta pahit yang kita coba lupakan: inovasi, stagnasi, dan polarisasi. Tahukah Anda, demokrasi kita itu kuat kalau dilihat dari jauh, tetapi lemah dan rapuh kalau dilihat dari dekat. Kenapa pemilu terus berjalan mulus, tapi korupsi uang politik malah menjangkiti hampir semua lini pemerintahan? Kenapa militer Thailand bisa kudeta tanpa ampun, sementara Indonesia terus bertahan? Dan yang paling penting, benarkah di tengah perayaan kebebasan, kita justru masuk ke era polarisasi yang memecah belah bangsa, bahkan lebih parah dari Orde Baru? Siap-siap, karena ini bukan hanya resensi buku. Ini adalah cukilan wajah asli dari negeri yang kita cintai, yang penuh dengan inovasi yang gagal, stagnasi yang menyakitkan, dan perpecahan yang mengancam. Tonton sampai habis untuk tahu apakah kita sedang bergerak maju, mundur, atau jalan di tempat. 20 tahun demokrasi Indonesia antara harapan reformasi dan realitas yang menyakitkan. Kita akan bedah habis sebuah buku yang wajib banget masuk daftar baca kalian, Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi, karya James S. Davidson. Buku ini adalah hasil terjemahan dari edisi berbahasa Inggris berjudul Indonesia 20 Years of Democracy, yang secara lugas menganalisis perjalanan Indonesia selama 2 dekade setelah tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Kenapa buku ini penting? Karena para cendekiawan menganggap rentan 20-25 tahun adalah waktu yang pas untuk menengok ke belakang dan menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah transisi rezim. Melalui buku ini, Davidson menawarkan sebuah kerangka kerja yang kuat dengan 3 argumen: inovasi, stagnasi, dan polarisasi, yang akan kita bongkar satu persatu. Bagian 1, inovasi, sisi positif yang rapuh. Argumen pertama Davidson adalah tentang inovasi. Bagian ini menunjukkan bagaimana ketidakstabilan pasca Orde Baru melahirkan segudang reformasi, meskipun tidak semuanya berhasil. A. Kekuatan demokrasi komparatif, pandangan luas. Mari kita akui secara kasat mata, demokrasi Indonesia itu tangguh. Pemilu maraton. Sejak Soeharto lengser, kita sudah menggelar 4 pemilu legislatif atau pileg nasional, 3 pemilu presiden secara langsung, dan lebih dari 1000 pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan daya tahan luar biasa di negeri kepulauan yang sangat beragam, membentang dari Sabang sampai Merauke. Kocok ulang elit yang mulus. Pergantian jabatan di pemerintahan umumnya berlangsung mulus. Tidak ada kekerasan politik masif seperti yang terjadi di negara lain. Aman dari pembunuhan politik. Davidson secara tegas membandingkan dengan Filipina. Di sana, pembunuhan jurnalis dan warga sipil yang terkait langsung dengan pemilu sering terjadi. Kekerasan negara terhadap warga sipil di Filipina, seperti pada masa Presiden Duterte dalam perang melawan narkoba, bahkan mencapai 13.000 jiwa. Di Indonesia, sangat sedikit warga negara yang terbunuh dalam kaitan langsung dengan pemilu. Melampaui ekspektasi. Siapa sangka Indonesia justru menjadi negara demokrasi paling bebas di Asia Tenggara selama sekitar 2 dekade. Sesuatu yang tidak pernah diperkirakan pasca 1998. Kita bahkan dilihat sebagai model demokrasi muslim, melampaui upaya pelembagaan politik di Rusia. Inovasi ini mencakup transisi dari otoritarianisme yang juga diwarnai optimisme bahwa tatanan demokrasi yang terbentuk cocok dengan tatanan sosial bangsa yang kompleks. B. Sisi gelap inovasi, pandangan dekat. Namun inilah twistnya. Davidson menyatakan ketika pandangan kita dialihkan dari perspektif komparatif yang luas ke sudut pandang lokal yang spesifik, sebagian pendar demokrasi Indonesia sirna. Korupsi uang politik, sistem kepartean kita mesti terlihat demokratis,
rapuh karena dibebani korupsi dan maraknya transaksi jual beli suara. Isu politik uang menjangkiti pemilu dan pembuatan undang-undang di semua tingkat pemerintahan. Elit lokal membangun kekuasaan mereka dengan menggelapkan uang anggaran alih-alih meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Kelemahan lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru dilemahkan oleh campur tangan berlebihan selama beberapa dekade, dipolitisasi, dilumpuhkan, dirusak, dan bahkan dikorupsi. Hukum supremasi seolah hanya retorika. Minoritas dalam ancaman. Meskipun militer tidak lagi menentukan kebijakan besar urusan sipil, ancaman terhadap kebebasan dan hak-hak sipil, terutama kaum minoritas, masih ada. Mereka masih mengalami serangan yang menunjukkan bahwa beberapa capaian sedang berjalan mundur. Intinya, kita berhasil membangun cangkang demokrasi yang kuat, pemilu, pergantian kekuasaan, kebebasan pers. Tapi isinya, yaitu penegakan hukum, keadilan ekonomi, dan perlindungan minoritas masih keropos. Inilah kritik telak terhadap demokrasi elektoral kita. Bagian 2, stagnasi, harapan yang menguap di era SBY. Jika inovasi adalah fase penuh harapan di awal transisi, maka stagnasi adalah fase di mana harapan-harapan optimis itu kandas. Davidson menggambarkan stagnasi ini terjadi terutama pada 2 periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 dan 2009-2014. A. Manajemen koalisi yang ribet. SBY memimpin pelaksanaan reformasi hingga paruh kedua masa jabatannya. Namun, ia harus mengelola kepentingan yang saling bersaing dari koalisi parlemen yang serakah dan sulit diatur. Ekonomi kontras dengan demokrasi. Meskipun ekonomi kita didukung oleh pertumbuhan komoditas yang kuat dan secara prosedural Indonesia tetap demokratis, Davidson menilai pemerintahan SBY gagal meningkatkan kualitas demokrasi secara berarti. 3 subbagian analisis. Davidson membagi stagnasi ini menjadi 3 subbagian. Politik, membahas politik kepartean, hasil pemilu, perubahan aturan sistem pemilu, serta desentralisasi politik lokal. Ekonomi politik, mengulas kontestasi bagaimana ekonomi Indonesia yang bernilai triliunan dolar dikelola dan bagaimana kelompok-kelompok mengakses uang negara. Sipil, bergumul dengan kebangkitan mobilisasi berbasis identitas lama dan baru dari kelompok-kelompok terpinggirkan serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan politik nasional. Stagnasi adalah ketika kita merasa sudah stabil dan demokratis, tapi semua masalah fundamental, korupsi, kesenjangan, perlindungan minoritas, seolah-olah jalan di tempat. Kesenjangan meningkat dan penciptaan lapangan kerja di sektor formal pun melambat. B. Warisan yang tak tuntas. Stagnasi juga terkait dengan perdebatan tentang warisan Orde Baru. Kontras krisis moneter. Davidson menyoroti perdebatan serupa tentang krisis moneter 1997-1998 yang mempercepat kejatuhan Soeharto. Kalangan kanan menganggap krisis dari luar negeri dan periode pasca Soeharto dinilai membawa pencapaian yang dikaitkan dengan warisan Orde Baru, disiplin fiskal, dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Sebaliknya, kalangan kiri mengungkapkan kebusukan rezim Orde Baru yang sebenarnya dan menyebut bahwa banyak tantangan terhadap demokrasi pasca Soeharto adalah warisan dari Soeharto itu sendiri. SBY yang menjabat selama 2 periode penuh berada di persimpangan jalan ini antara mengelola warisan Orde Baru dan memenuhi janji reformasi. Sayangnya, hasilnya adalah stagnasi kualitas demokrasi. Bagian 3. Polarisasi, ancaman disintegrasi di era Jokowi. Bagian terakhir, polarisasi adalah yang paling relevan dan mungkin paling menyakitkan untuk dibahas. Bagian ini merinci bagaimana perpecahan dan potensi menyebabkan disstabilitas muncul pada periode pasca SBY, yaitu di era Presiden Joko Widodo. A. Pemisahan politik dan pluralisme. Jokowi dan polarisasi. Davidson menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah penyebab sekaligus akibat dari pemisahan politik Islam dan pluralisme yang kemudian menjadi 2 kubu yang saling berlawanan. Kita semua melihat bagaimana aliansi yang berlawanan itu terbentuk, bagaimana para pemimpin kedua pihak mendaku diri sebagai nasionalis garis keras. Perdebatan sumber daya dan identitas. Polarisasi bukan hanya soal pilpres,
tapi juga kontestasi atas rancangan dan kontrol lembaga pemerintah. Konflik memanas saat Indonesia bersiap untuk Pilpres keempat 2019 dengan politisasi sengit atas ideologi negara, identitas nasional, dan kewarganegaraan. Ancaman terhadap demokrasi. Davidson secara eksplisit menyebutkan bahwa polarisasi ini berpotensi menyebabkan destabilisasi. Ia bahkan menyarankan di bagian simpulan bab 5 yang mengkaji ancaman langsung terhadap demokrasi Indonesia yang telah diraih dengan susah payah. B. Mengapa polarisasi begitu berbahaya? Polarisasi ini, menurut Davidson, membawa dampak yang tidak merata dan orang-orang mengalaminya dengan cara yang bervariasi. Kutukan dan berkah demokrasi. Demokrasi telah menjadi berkah bagi sebagian orang, tapi menjadi kutukan bagi sebagian yang lain. Ia membawa banyak hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Ketidakpastian keseharian. Keamanan sehari-hari tetap tidak pasti bagi jutaan rakyat. Desentralisasi yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal justru menyuburkan korupsi tanpa pandang bulu dan menyulut banyak peristiwa kekerasan massal. Polarisasi menguat karena adanya perbedaan abadi. Apakah Indonesia benar-benar berubah atau hanya sekedar kesinambungan yang berubah? Davidson menolak kerangka ini, tetapi ia mengakui bahwa warisan Orde Baru yang berakar kuat masih mendominasi kajian pasca Soeharto. Warisan ini ditandai dengan budaya ketakutan, pembunuhan, korupsi, dan kerusakan lingkungan, menjadi pemicu munculnya kembali identitas yang terpecah belah. Simpulan: bergerak maju, mundur, atau jalan di tempat. Buku ini tidak berakhir dengan jawaban yang melegakan, melainkan dengan sebuah pertanyaan besar di bagian epilog. Davidson mengakui bahwa demokrasi adalah proses yang belum selesai dan penuh konflik seputar kekuasaan, sumber daya, ide, dan institusi. Namun, ia mengajak kita untuk tidak menyimpulkan bahwa Indonesia sudah terkonsolidasi atau menjadi satu-satunya aturan main yang berlaku. Justru kualitas demokrasi Indonesia selalu terbuka untuk perbaikan, tapi juga terancam oleh proses yang berjalan mundur atau melemah. Inovasi, kita berhasil di level prosedural, pemilu, transisi yang mulus. Stagnasi, kita gagal di level substansial, supremasi hukum, korupsi, dan kesenjangan. Polarisasi, kita terancam terpecah belah di level sosiopolitik, identitas, ideologi. Davidson menyimpulkan, kita perlu berpikir bagaimana dampak pergantian rezim selama 20 tahun ini mempengaruhi keragaman karakter orang Indonesia yang rumit di seluruh Nusantara. Buku Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru ini adalah cerminan jujur bahwa perjuangan reformasi kita belumlah usai. Kita sudah terbebas dari kediktatoran Soeharto, tapi kita belum sepenuhnya terbebas dari warisan buruknya. Dan kini kita menghadapi tantangan baru, perpecahan internal.